الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. Sada, bangun nak sholat subuh. Sada, bangun. Sekalian nanti kau telepon abang kau ya. Bangunkan dia suruh sholat subuh juga. Jangan lupa ya. Bangun. Iya, Mak. Loh, kenapa? Ganggu aja kamu ini. Bangun, sholat subuh. Iya, bentar lagi. Orang masih pagi juga. Abang mau jadi golongan orang munafik. Kenapa apa lagi? Kan aku pernah dengar ceramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Dan andaikan mereka tahu keutamaannya, pasti mereka mendatangi itu meskipun merangkak. Dan salah satu sholat yang terberat bagi orang munafik itu sholat subuh, Bang. Ya udah, ya. Ayo kita sholat subuh, ayo. Nabi pernah bersabda, siapa yang berwudu untuk sholat dan melaksanakan sholat, maka hendaklah ia melakukannya dengan benar. Yang mana dengan berwudu akan menggugurkan segala dosa-dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Nah, begitu banyak manfaat yang diberikan kepada kita ketika kita ingin mempelajari Islam dengan baik dan benar. Jika kita kaitkan dengan kesehatan, saat berwudu secara rutin, maka wudu ini akan membersihkan bagian-bagian tubuh kita dari kotoran-kotoran yang menempel. Tidak hanya itu, dalam Islam Rasulullah SAW telah mencontohkan agar bangun di sepertiga malam antara 1:30 sampai sebelum subuh dan melaksanakan sholat subuh dan sunnahnya. Dengan melakukan sholat subuh, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Allah akan melapangkan pintu rezeki kita. Allah akan melapangkan hati kita. Sebagaimana doa Rasul untuk umatnya, beliau bersabda, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Tidak hanya itu, ketika kita bangun pagi, udara yang kita hirup ini adalah udara yang segar, udara yang bersih dan kaya akan oksigen. Ketika kita menghirup udara yang bersih, udara yang segar, sehat, maka ini akan melancarkan peredaran darah kita. Ketika peredaran darah kita ini lancar, maka ini akan berdampak kepada kerja otak kita. Otak kita akan bekerja secara maksimal. Akhirnya kita tidak mudah untuk melupakan hal-hal yang baru saja terjadi, ya istilahnya adalah pikun. Nah, udara yang baik juga akan menyehatkan jantung dan paru-paru kita. Tidak hanya itu, ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat, maka kita akan mengurangi kekakuan otot dengan gerakan-gerakan sholat. Ketika kita bangun tidur, maka otot kita itu akan terasa kaku. Nah, dari sinilah saat kita melakukan sholat subuh, kemudian kita menggerakkan tubuh kita dengan melaksanakan sholat, maka otot kita tuh tidak akan kaku lagi. Ternyata itu ada hubungannya antara Islam dengan kesehatan.
jam berapa nih? Aduh, lapar Nur. Iya, aku bawa makanan loh. Tumben bawa makanan, biasanya juga nggak ada uang. Ada loh, alhamdulillah rezekinya lancar. Kalau kayak gini jadi ingat Saadah Kam. Kalau dia bilang ya, kalau dia rajin sholat subuh nih, Allah tuh bakal ngelancarin rezekinya dia. Mungkin karena kamu tadi sholat subuh kali. Ya udah dah, makan yuk. Apaan ngomongin ini? Tapi emang bener sih yang aku pernah baca tuh dikasih tahu kalau misalnya makan kan jadinya pas waktu sholat subuh rezekinya bakal dilancarin sama Allah. Nah ya udah, nih duduk. Nggak mau nanti bajuku kusut. Ya Allah, emang kamu mau sakit? Enggak sih. Jadi tuh aku pernah dengar nih ya, aku juga pernah dengar. Rasulullah tuh pernah bersabda, janganlah seseorang di antara kamu makan dan minum sambil berdiri. Kalau misalnya kamu lupa, maka muntahkanlah kembali makanan itu. Nah kalau kayak gitu sih kalau misalnya dari sabdanya Rasul. Nah kalau misalnya kita kaitkan dengan kesehatan. Di dalam tubuh kamu nih, kamu tuh punya jaringan namanya jaringan muskuler. Jadi jaringan itu adalah jaringan yang akan terbuka dan tertutup ketika kamu duduk ataupun berdiri. Jadi menentukan banget nih posisi tubuh kamu. Kalau misalnya kamu nih berdiri, maka jaringan itu akan tertutup. Sehingga dalam proses penyaringan makanan ini itu tidak terjadi secara normal. Alhasil kerjanya ginjalmu ini akan lebih berat dalam menyaring nutrisi yang kita konsumsi. Jadi emang kamu mau sakit? Enggak, aku mau duduk aja. Ya sudah duduk. Kalau misalnya kamu sakit, kamu aja belum nikah, mau sakit nih, lulus juga belum. Makan. Ini aku juga ada minuman nih. Sambil duduk deh. Makan dulu. Panggil satu. Ya sama aku juga. Alhamdulillah udah habis juga makanannya. Kenyang. Alhamdulillah kenyang. Sudah. Fatur tuh. Itu Fatur. Tur. Sini Tur. Oh iya, oke. Pelan-pelan dong, ada orang lewat, masa mau disotopin? Loh, nggak ada di sini kok di parkir. Ya nggak ada larangan juga buat jalan di sini. Wih, itu nak Fatur kelasnya. Coba coba. Pokoknya kamu yang salah. Sudah salah, malah nyalahi orang. Sudah. Nggak boleh kelahi. Kamu tuh kenapa? Kamu lo juga salah. Orang udah tahu dia mau jalan, kamu langsung parkir aja. Kamu juga ngapain coba pakai headset main HP, nggak lihat motor kan? Siapa yang salah jadinya? Kalian berdua kalau mau berantem lagi. Allah tuh pernah berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, orang yang beriman dan orang yang hatinya tentram itu semata-mata dia mengingat Allah, makanya hatinya menjadi tentram. Nah, ini juga berhubungan sama kondisi tubuh kalian. Kalau kalian ini nggak marah-marah, kalian kan nggak stres. Jadi kalian bisa menikmati hari-hari kalian dan saling menghargai. Kalian kan sama-sama salah. Kamu ngakui nggak kalau kamu salah? Iya. Kamu? Iya. Ya udah, makan. Maaf. Nah gitu, kayak gitu aja susah. Nggak boleh loh kayak kita kan satu fakultas nih, kita temen di sini, kita juga satu kelas. Buat apa coba kita marah-marah? Ya sudah, katanya sudah jam berapa ini?